Saudaraku, ada seorang pejabat yang dia punya kewenangan untuk menyeleksi tender, gitu ya, dan memenangkan siapa yang menang. Kemudian pejabat ini segera mengambil kesempatan membuat PT abal-abal, perusahaan yang cuma punya papan namanya saja. Sementara dia tidak punya orang, tidak punya barang, dan tidak punya pekerja-pekerjanya. Karena nanti ketika menang tender, dia akan berikan lagi subkonnya ke orang lain. Nah, di sisi lain di sana ada petani yang dari pagi sudah masuk ke sawah berpuluh-puluh tahun, ternyata masih miskin sampai hari ini. Coba kita lihat dari dua model kisah ini, kita ambil kesimpulan bahwa orang kaya itu belum tentu karena dia rajin, ya kan? Dan orang miskin itu belum tentu karena dia malas. Lalu kenapa? Karena diuntungkan oleh sistem, diuntungkan oleh budaya, diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Seorang kaya yang pejabat memanfaatkan jabatannya untuk menangin tender perusahaannya sendiri. Seorang miskin yang petani tadi kena regulasi yang tidak kondusif tentang pupuk, tentang distribusi, tentang pemasaran, tentang kestabilitas harga, akhirnya dia tetap miskin. Kesimpulannya, betapa yang kaya belum tentu karena rajin, yang miskin belum tentu karena malas. Karena itulah yang pertama, Islam sangat melarang sistem oligarki. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya aminkum, supaya harta itu jangan beredar di kalangan oligarki saja. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Begitu pula ajaran Islam suruh kita mengeluarkan zakat, dan para ulama sepakat bahwa di antara hikmah zakat itu adalah membersihkan harta kita. Loh, kenapa harta harus dibersihkan? Karena boleh jadi harta yang kita dapat itu bukan semata-mata kehebatan kita atau kerajinan kita. Mungkin ada sebagian harta yang kita dapat itu diuntungkan karena sistem yang kurang baik, sehingga dia cepat kaya. Juga yang miskin karena sistemnya tidak kondusif, tidak ada kesetaraan, dia tetap miskin. Karena itulah Allah menyuruh kita membayar zakat supaya harta yang ada pada diri kita menjadi bersih. Dan yang ketiga, betapa ajaran Islam banyak sekali menyuruh kita menyantuni orang-orang yang lemah, orang yang miskin, anak yatim, supaya tidak terjadi kesenjangan. Dan kalau kita lihat, Allah menyuruh kepada amil zakat untuk ngambil, bukan minta. Khuz min amwalihim, ambil. Masya Allah ya, luar biasa perintah Allah kepada amil zakat itu untuk mengambil orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Semoga dari sini kita dapat paham. Mari sama-sama kita bangun empati kita siap membantu mereka yang miskin, kita keluarkan kewajiban dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, karena sebagian itu bukan hak kita, itu hak mereka yang Allah amanahkan kepada kita. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siap menjadikan harta titipan yang Allah berikan ini dengan ringan kita mudah mengeluarkan untuk orang lain, untuk membantu sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.